Oke, halo teman-teman. Video ini merupakan kelanjutan dari perjalananku naik kereta api Malioboro Express dari Solo Balapan ke Purwokerto. Pada video kali ini, aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto ke stasiun Kiara Condong, Bandung. Kereta api Serayu merupakan satu-satunya kereta api yang menghubungkan Purwokerto dan Bandung. Harganya cukup terjangkau, 63.000 dengan kelas ekonomi 106 tempat duduk. Karena tergolong kereta api ekonomi, selama perjalanan kereta api Serayu seringkali kalah bersilang dengan kereta api lain. Nah, pada perjalanan kali ini dari Purwokerto ke Bandung, kereta api Serayu bakal 5 kali kalah silang dengan kereta api lain. Wah, bakal seru nih perjalanan kali ini. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Purwokerto pagi hari jam 6 pagi. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto ke stasiun Kiara Condong. Nah, kereta api Serayu merupakan satu-satunya kereta api yang menghubungkan Purwokerto ke Bandung, teman-teman. Dengan kelas ekonomi yang disubsidi, harganya 63.000. Menggunakan kelas ekonomi 106 tempat duduk. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia stasiun Purwokerto. Untuk keberangkatan kereta api Serayu yang aku naiki nantinya akan berangkat dari stasiun Purwokerto jam 7 pagi. Sekarang masih jam 6.16, kurang lebih 45 menit. Nah, untuk boarding stasiun Purwokerto terdapat dua macam, bisa otomatis menggunakan face recognition dan juga bisa manual dicek oleh petugas. Setelah turun melalui eskalator, lanjut kita menuju ke peron. Sepertinya untuk rangkaian Serayu udah siap tuh di jalur 4, teman. Oke, ini dia rangkaian kereta api Serayu tersedia di jalur 4. Dan yang ada di jalur 5 ada kereta api Logawa dengan kelas premium dan eksekutif stainless. Kereta api Logawa tujuan ke Tapang, berangkat dari Purwokerto jam 5.45. Jam 6.45, kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, kita langsung aja ke rangkaian Serayu. Oke, dari arah selatan masuk kereta api Serayu dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir Purwokerto. Nah, ini pertemuan sesama Serayu, teman-teman. Yang ini Serayu persiapan berangkat dan yang itu Serayu yang baru aja datang. Lokomotifnya CC203 Longput ujung panjang karena telah diputar di stasiun Kroya. Lokomotifnya CC201 CC203 01 07 di Bandung Purwokerto 0337. Oke, pada perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 1, teman-teman. Ekonomi 1 ada di sini. Jadi dari Purwokerto ke Kroya ini karena jaraknya dekat, jadi urutannya kebalik, teman-teman. Untuk saat ini yang paling depan ekonomi 6. Trip kali ini aku bareng Krisna, guys. Dari Purwodika. Dan dia mau. Aduh, nih. Nah, ini dia teman-teman ekonomi 1 yang aku naiki, bernomor K30944, berkapasitas 106 penumpang dengan konfigurasi kursi 3 di kanan, 2 di kiri, kursi tegak berhadapan. Jadi kalau full penumpang ini nantinya bakal adu dengkul, bakal berhadapan dengan penumpang lain, teman-teman. Seperti ini. Untuk kereta api Serayu pastinya full sih, kecuali di pemberangkatan pertama seperti Purwokerto ini masih bisa kosong, teman-teman. Kemungkinan nanti di Kroya atau malah Banjar terus sudah langsung full penumpang. Seperti ini jaraknya, mepet banget cuy.
Seperti biasa kalau naik kereta api kita lihat lokomotif dinasnya ya. Lokomotif dinas kereta api Serayu kali ini. Nah ini dia lokomotif dinas kereta api Serayu adalah CC203 9806 atau nomor lamanya CC203 18 di Poindu Cipinang teman-teman. Nah posisi lokomotif kereta api Serayu dari Purwokerto ke Kroya ini posisinya longgot karena jarak dekat ya. Perjalanan sekitar setengah jam. Baru nanti dari Kroya, Bandung sampai Pasar Senen posisi lokomotif menjadi SH ujung pendek. Unik juga nih. Nah ini yang diincar ketika naik kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto, yaitu lokomotifnya posisi LH ujung panjang teman-teman. Kalau di daerahku di Daup 8, Daup 9 itu jarang banget. Karena di Daup 8 sendiri sudah tidak boleh lokomotif longhoot teman-teman. Lokomotifnya wajib SH ujung pendek supaya pandangan masinis bisa lebih luas. Nah, yang ada di sebelah itu merupakan kereta api Logawa teman-teman dengan lokomotif dinas sama-sama pakai CC203. Kalau Logawa logonya CC203 9803 atau nomor lamanya 203 15 di Poindu Cipinang. Wih, ini Logawa sama Serayu sama-sama 203 di Poci Pinang teman-teman. Bukan logo Purwokerto sendiri. Dari arah utara masuk lokomotif Seruntulan guys. CC206. Entah dari mana ini ya. Sepertinya ini lokomotif bekas kereta api semen ya. Oke, sekarang pada pukul 06.45 kereta api Logawa diberangkatkan dari stasiun Purwokerto tepat waktu menuju tujuan akhir stasiun Ketapang, Banyuwangi. Nah teman-teman, kereta api Logawa sekarang membawa kelas eksekutif ya. Jadi sekarang Logawa kelas campuran premium dan eksekutif. Eksekutifnya membawa 3 pula. Wow, ini milik Dipo Bandung nih. Oke, itu dia kereta api Logawa telah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Dan lanjut 15 menit kemudian, pada pukul 7.00, kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Perjalanan kali ini dari Purwokerto ke Kiara Condong ditempuh selama 6 jam 18 menit dengan pemberhentian di stasiun Kebasen, Kroya. Di sini kita berhenti lama untuk langsir, pindah posisi lokomotif, lalu berhenti stasiun Maos, Jarulegi, Gandrung Mangun, Sidareja, Banjar, Bojong. Di sini kita bersilang dengan kereta api Lodaya, lalu stasiun Ciamis, Awi Pari. Di sini kita bersilang dengan kereta api Argo Wilis, lalu berhenti stasiun Tasikmalaya, Cipondoy. Di sini kita bersilang dengan kereta api Malabar, lalu berhenti stasiun Cibatu, Leles, bersilang Pasundan, lalu stasiun Nagrek, bersilang kereta api Pangandaran, dan setelah itu tujuanku stasiun Kiara Condong pada pukul 13.18. Nah, selepas stasiun Purwokerto karena penumpang masih sepi, aku numpang di ekonomi 6 yang posisinya paling depan belakang lokomotif. Dan lokomotifnya posisi longboard ujung panjang. Jadi yang ada di depanku ini adalah kabin masinisnya. Ujung miring, mantep coy.
Oke, pada pukul 7.13 kereta api Serayu telah tiba di pemberhentian pertama, yaitu stasiun Kebasen. Nah, ini dia stasiun Kebasen, teman-teman. Jadi stasiun Kebasen ini melayani naik turun penumpang kereta api Serayu dan Bengawan, teman-teman. Untuk lokasi stasiun Kebasen ini berdekatan dengan terowongan Kebasen, teman-teman. Ke arah utara setelah belokan itu adalah terowongan Kebasen. Jadi cocok nih bagi teman-teman relevans yang mau hunting kereta api di terowongan Kebasen, bisa turun di sini. Pada pukul 7.17 tepat waktu berangkat dari stasiun Kebasen. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Kroya. Di stasiun Kroya nanti kita berhenti lama untuk langsir putar posisi lokomotif. Oke, pada pukul 7.29 tepat waktu kereta api Serayu telah tiba di stasiun Kroya. Nah, ini dia lokomotif kereta api Serayu. Sebentar lagi akan dilepas dari rangkaian dan akan berpindah ke sisi sebelah ekonomi 1 dekat bagasi. Nah, kereta api Serayu berhenti di stasiun Kroya selama 20 menit, teman-teman. Mulai jam 7.29 sampai berangkat lagi jam 7.49. Dan ini dia, yang artinya dari Kroya ke Bandung, posisi depan belakang lokomotif adalah bagasi, teman-teman. Wah, sangat disayangkan ya. Bukan kereta yang aku naiki. Oke, ini dia lokomotif kereta api Serayu masuk jalur 2 dan siap digantikan ke rangkaian. Wih, di sebelah jalur 6 dari arah timur Saunggali. Oke, ini dia lokomotif kereta api Serayu sudah digantikan ke rangkaian dan posisinya menjadi SA ujung pendek, teman-teman. Dan dari arah barat juga masuk kereta api Purwojaya. Nah, itu dia Purwojaya dari stasiun Cilacap, tujuan akhir Gambir. Di saat yang bersamaan, kereta api Saunggali diberangkatkan dari stasiun Kroya ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan ini dia kereta api Purwojaya dengan lokomotif CC206 1362 di Pok Induk, Yogyakarta. Nah, kereta api Purwojaya ini juga terjadi langsir putar posisi lokomotif di stasiun Kroya, teman-teman. Lokomotif akan dilangsir pindah posisi untuk melanjutkan perjalanan ke arah Gambir. Sekarang jam 7.42, kurang 7 menit lagi kereta api Serayu berangkat, guys. Pada pukul 7.49, kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Kroya. Nah, di stasiun Kroya ini ada percabangan, teman-teman. Ini dia percabangannya. 2 jalur belok ke kanan itu merupakan jalur ke arah Purwokerto yang kita lewati tadi. Dan 1 jalur ke arah kiri yang kita lewati sekarang itu mengarah ke stasiun Maos. Dan di stasiun Maos sendiri terdapat percabangan bisa ke Cilacap dan bisa ke Bandung. Oke, pada pukul 7.59 awal 2 menit kereta api Serayu telah tiba di stasiun Maos. Stasiun Maos sudah berbenah ya, sudah bagus nih, teman-teman.
sudah menggunakan peron tinggi, panjang, dan full menggunakan kanopi dari ujung ke ujung. Nah, stasiun Maos juga menjadi depo gerbong ketel Pertamina dan juga menjadi terminus kereta api BBM Pertamina dari Maos ke Tegal, teman-teman. Ini dia. Nah, dulu stasiun Maos itu peronnya pendek seperti ini, teman-teman. Tapi sekarang di sisi sebelah kiri kereta sudah menggunakan peron tinggi. Oh, mantep banget. Oke, pada pukul 08.03 tepat waktu kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Maos. Nah, tidak jauh dari stasiun Maos, di sini kita melintas di jembatan Sungai Serayu. Jembatan ini merupakan jembatan kereta api terpanjang di Indonesia, yaitu sepanjang 380 meter. Jadi, dalam perjalanan kereta api Serayu ini melintas di dua jembatan Serayu, teman-teman. Yaitu yang pertama, jembatan Serayu di petak stasiun Kebasen Stasiun Notok. Dan jembatan Serayu kedua di petak stasiun Maos, Stasiun Kasugihan. Nah, setelah jembatan ini terdapat jalur percabangan. Jika belok ke kiri ke arah stasiun Cilacap, dan jika belok ke kanan itu ke arah Bandung. Oke, pada pukul 8.47 awal 1 menit kereta api Serayu telah tiba di stasiun Sidareja. Seperti ini. Di stasiun Sidareja banyak penumpang yang naik, teman-teman. Pasar Senen sudah diberangkatkan kembali. Pada pukul 08.50 tepat waktu kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Sidareja. Nah, setelah stasiun Sidareja, tempat duduk di depanku sudah mulai ada orangnya, teman-teman. Wah, udah mulai rame nih, udah mulai sempit-sempitan. Dan ini dia kecepatan kereta api Serayu. Maksimalnya 90 km per jam. Bisa teman-teman lihat, berjalan sekitar 89 sampai 90 km per jam. Oke, pada pukul 9.17 awal 2 menit kereta api Serayu telah tiba di stasiun Banjar. Nah, perjalanan kereta api Serayu selepas stasiun Banjar ini bakal banyak kalah bersilang dengan kereta api lain, teman-teman. Kalau di total aku hitung bentar lagi ada 5 kali bersilang dengan kereta api lain. Yaitu bersilang dengan kereta api Lodaya, Argo Wilis, Malabar, Pasundan, dan Pangandaran, teman-teman. Wah, ini nih bentar lagi bakal seru nih perjalanannya. Bakal banyak kalah silang dengan kereta api lain. Kereta api Serayu berhenti di sini dijadwalkan selama 3 menit, dimulai jam 9.19 sampai jam 9.22. Pada pukul 09.22 tepat waktu, kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Banjar. Dan pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Pojong. Kita akan kalah silang dengan kereta api Lodaya. Oke, pada pukul 9.36 tepat waktu kereta api Serayu telah tiba dan berhenti di stasiun Pojong. Di sini kereta api Serayu berhenti selama 7 menit, akan tunggu silang dengan kereta api Lodaya dari stasiun Bandung tujuan akhir Solo Balapan. Di sini kereta api Serayu telah berhenti di jalur 1, jalur belok stasiun Pojong. Nah, itu dia stasiun Pojong. Sayang banget ekonomi 1 yang aku naiki tidak dapat peron ya. Oke, sinyal keluar jalur 2 sudah berwarna hijau, teman-teman. Persiapan melintas langsung kereta api Lodaya. Ini Lodayanya terlambat ya. Sekarang jam 9.46, Lodaya masih belum lewat. Harusnya kita berangkat dari sini jam 9.42, teman-teman.
Oke, pada pukul 9.49 terlambat 7 menit, kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Bojong. Dan pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Ciamis. Oke, pada pukul 10.12 kereta api Serayu BLB berhenti luar biasa di stasiun Manonjaya. Di sini Serayu berhenti di jalur belok jalur 3 teman-teman. Sepertinya bakal tunggu silang dengan kereta api Argo Wilis. Nah, harusnya kita bersilang dengan kereta api Argo Wilis itu di stasiun Awi Pari, satu stasiun di depan Manonjaya ini. Tapi kayaknya karena Serayu ini terlambat sekitar 8-10 menit, persilangannya dipindah ke stasiun Manonjaya. Seperti ini stasiunnya guys, kereta api Serayu masuk jalur 3, jalur belok, bisa teman-teman lihat. Sebentar lagi Argo Wilis bakal melintas langsung di jalur 2. Oke teman-teman, itu dia kereta api Argo Wilis melintas langsung stasiun Manonjaya. Oke, setelah Argo Wilis melintas, selanjutnya diberangkatkan kereta api Serayu. Oke, pada pukul 10.20 terlambat 12 menit, kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Manonjaya. Dadadada. Tenok.
Oke, pada pukul 11.15 awal 1 menit kereta api Serayu telah tiba di stasiun Cipendei, stasiun Sakti. Semua kereta api wajib berhenti di sini, teman-teman. Berhenti di sini selama 10 menit dimulai jam 11.16 sampai berangkat lagi jam 11.26. Nah, selain itu di stasiun Cipendei kereta api Serayu akan tunggu silang dengan kereta api Malabar dari stasiun Bandung tujuan Malang. Ini dia stasiun Cipendei. Semua kereta api wajib berhenti di sini untuk pengecekan rangkaian, pengecekan roda dan pengecekan pengereman, teman-teman. Karena sebelum stasiun Cipendei tadi jalurnya menanjak dan setelah Cipendei ke arah barat itu jalurnya menurun. Jadi untuk keselamatan ini berhenti untuk pengecekan rangkaian. Dan ini kereta api Malabar masuk, guys. Oke, ini dia kereta api Malabar baru aja masuk di jalur 2, teman-teman. Kereta api Malabar pagi dari Bandung. Untuk kereta api Serayu masih berhenti di sini. Nah, ini dia lokomotifnya CC03 9806, teman-teman. Dan di stasiun Cipendei juga terdapat warung-warung jualan makanan-makanan, minuman seperti itu. Kita coba ke sana ya. Nah, ini dia, teman-teman. Sebelumnya kan orang jualan itu ada di luar pagar ya, tapi sekarang sudah dibuatkan tempat khusus di dalam stasiun. Nah, itu ada buahnya, ada kopi, pop mie, bala-bala, tahu goreng, pecel, dan lain sebagainya. Rame cuy, kayaknya cuma di stasiun Cipendei deh ada orang jualan serame ini. Oke, barusan aku beli pentol nih, teman-teman. Pas pesananku selesai langsung persiapan berangkat. Munggah toko gini aja. Munggah toko gini. Nah, sekarang kita lewat kereta makan pembangkit KMP 3070802. Ini ada ruang genset, ada ruang restorasi, dan ini tempat duduk. Tempat duduk yang ada meja cuma 3, guys. Oke, kita udah lewat kereta makan dan ini berangkat stasiun Cipendei, guys. Tepat jam 11.26. Di sebelah masih berhenti kereta api Malabar. Terus kita ke ekonomi 1 paling depan. Oke, pada pukul 12.13 awal 1 menit kereta api Serayu telah tiba di stasiun Leles. Di sini di stasiun Leles kita bersilang dengan kereta api Pasundan. Pasundan udah masuk terlebih dahulu, teman-teman, di sebelah. Ini dia. Kereta api Pasundan dari stasiun Kiara Condong tujuan akhir Surabaya Gubeng dengan kelas ekonomi modifikasi New Generation. Tadi aku lihat lokomotifnya ditarik oleh lokomotif CC03 9511.
di Pak Induk Madiun. Nah, entah nih yang berangkat duluan siapa teman-teman. Oke, barusan klakson. Oh ya, Serayu berangkat stasiun Leles. Oke, pada pukul 12.34 awal 2 menit kereta api Serayu telah tiba di stasiun Nagrek. Di sini kereta api Serayu berhenti selama kurang lebih 8 menit karena untuk tunggu bersilang dengan kereta api Pangandaran. Nah, ini dia kereta api Serayu berhenti jalur 2, jalur belok stasiun Nagrek. BTW stasiun Nagrek ini merupakan stasiun kereta api aktif tertinggi saat ini, teman-teman. Memiliki ketinggian 848 meter di atas permukaan laut. Stasiun aktif tertinggi di Indonesia. Nah, itu dia kereta api Pangandaran udah kelihatan guys. Sepertinya habis ketahan sinyal ya dia. Oke, itu dia kereta api Pangandaran melintas langsung stasiun Nagrek dengan lokomotif JC06 1516 di Bedok SMC. Dan setelah kereta api Pangandaran melintas langsung, lanjut diberangkatkan kembali kereta api Serayu. Oke, pada pukul 12.39 awal 3 menit kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Nagrek. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Kiara Condong tujuan utama Maman. Nah, persilangan dengan Pangandaran tadi merupakan persilangan terakhir pada perjalanan kali ini.
Silakan yang turun, silakan. Oke, pada pukul 13.10 awal 8 menit kereta api Serayu telah tiba di stasiun Kiara Condong tujuanku. Kereta api Serayu masih lanjut ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan ya, itu tadi perjalananku teman-teman naik Serayu dari Purwokerto ke Kiara Condong, Bandung. Satu-satunya kereta api dari Purwokerto ke Bandung harganya murah 63.000 saja. Tapi ya gitu, dengan kelas ekonomi 106 tempat duduk, full penumpang, dan kalah silang terus dengan kereta api lainnya. Oke lah kalau gitu, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.